Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Dalam ibadah di penghujung bulan ini, kita semua akan mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kita memahami dan mendalami akan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Allah dalam Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan. Engkaulah sumber kekuatan, sumber berkat. Di saat ini Tuhan, sebagai umat-Mu kami rindu membaca, mendengar dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Bapa, siapkanlah hati kami, kuasailah dengan Roh Kudus-Mu. Diamkanlah segala suara dalam hati kami, kecuali suara-Mu yang akan berbicara bagi kami melalui firman-Mu ini. Singkapkanlah segala rahasia kebenaran firman Tuhan itu bagi kami, agar ketika kami membaca firman-Mu, firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami, dan kami boleh tinggal dalam firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk tidak hanya sekedar mendengar firman-Mu, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Datanglah ya Tuhan dan bersabdalah, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi dan berkati Tuhan, firman Tuhan yang melandasi perjalanan hidup kita mengakhiri bulan April ini terbaca di dalam kitab kudus Perjanjian Baru, Roma pasal 10 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan memberitakan demikian. Kebenaran karena iman. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang berbahagia, dikasihi dan diberkati Tuhan, antara hati dan mulut. Demikian tema yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan kita di saat ini. Seiring perjalanan waktu, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan April. Karena itu, dengan hati dan mulut kita patut bersyukur dan mengaku bahwa jikalau bukan Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita, pribadi kita, keluarga kita, persekutuan kita, maka tidak mungkin kita bisa menikmati hidup dan kerja di sepanjang bulan ini. Ada ungkapan yang bilang begini, apa yang diucapkan di mulut keluar dari hati. Hati dan mulut adalah dua organ tubuh yang penting. Dan bacaan kita saat ini, saudaraku, Roma pasal 10 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11 menegaskan bahwa agar diselamatkan, seseorang harus mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya, maka ia akan dibenarkan. Untuk membawa seseorang mengaku dan percaya dengan mulut dan hati yang sungguh, maka terlebih dahulu orang tersebut mesti bertobat dari perilaku hidupnya yang menggambarkan ketiadaan Tuhan dalam hidupnya. Secara praktis, seseorang tidak mungkin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sementara tangannya
masih ringan melayang terhadap pasangannya. Hatinya masih menduakan pasangannya. Bahkan ia tidak memberikan hak yang semestinya diterima pasangannya. Seseorang juga yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan tidak akan membohongi orang tuanya. Ia akan selalu belajar dengan tekun, bahkan menjadi anak yang manis dan sopan. Seseorang juga yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan akan menahan mulutnya dari ucapan-ucapan yang melukai hati sesamanya. Tidak mungkin Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya, sementara papa, mama, dan anak-anak masih suka menggunakan hati untuk menyimpan berbagai sampah kehidupan, dendam, amarah, dengki, iri hati, kecemburuan, dan masih menggunakan mulut untuk saling mendustai. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan membawa pertobatan yang benar-benar berdampak dalam keseluruhan hidup kita. Seseorang tidak mungkin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sementara masih ada Tuhan-Tuhan lainnya dalam hatinya. Tuhan-Tuhan lain yang kadang menggoda hati kita. Di sini saudaraku, identik dengan miras, minuman keras, judi, togel, pornografi, dan sebagainya. Karena itu saudaraku, segeralah perbaharui hati dan mulut kita agar selalu menyatu dalam iman percaya kita. Teristimewa di saat kita semua ada dalam pergumulan bersama, menghadapi dan berjuang, mencegah, meminimalisir, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Mari saudaraku, dalam rasa syukur kita mengaku Kristus adalah Tuhan. Dialah Allah yang setia menyertai perjalanan hidup kita sepanjang bulan ini. Dan percaya dalam hati kita bahwa Kristus akan tetap menyertai perjalanan hidup kita di bulan yang akan datang. Bahkan Ia sanggup memulihkan situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Bagi Dia dan setiap orang yang percaya kepadanya, tidak ada yang mustahil. Selamat mengakhiri bulan April. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.